Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Katakanlah kami telah beriman kepada Allah dan diturunkan kami dan apa yang diturunkan atas Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, para nabi dari Tuhan mereka. Tidaklah kami membedakan di antara seorang pun dari mereka. Dan kami beriman orang-orang yang berserah diri. dan barang siapa yang dia mencari selain Islam sebagai agama dan dia tidak akan diterima darinya dia di akhirat orang-orang yang merugi. Di mana Allah memberi petunjuk pada mereka kafir sudah keimanan mereka teruji sesungguhnya Rasul itu benar dan telah datang padamu bukti yang nyata itu. Dan Allah tidaklah dia memberi petunjuk kaum yang zalim. Mereka itu balasan mereka sesungguhnya atas mereka laknat Allah, para malaikat, para manusia semuanya. Orang-orang yang kekal di dalamnya tidaklah diringankan dari mereka siksa itu, tidaklah mereka diberi pertolongan kecuali orang-orang mereka. Demikian itu mereka melakukan perbaikan. Sesungguhnya Maha pengampun lagi Maha penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir keimanan mereka bertambah-tambah kekufurannya, tidak akan diterima taubat mereka, dan orang-orang yang sesungguhnya orang yang mereka kafir mereka mati, dan orang-orang kafir maka akan diterima dari salah satu dari mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus dengannya. Mereka itu bagi mereka siksa yang pedih, tidak ada bagi mereka para penolong. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila
على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل ta'malu يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين amanu in أطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين Sadaqallahul azim. Allahul azim. Kita terjemahkan tidak akan kalian memperoleh kebajikan itu sehingga kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai dan apa yang kalian infakkan berupa sesuatu, maka sesungguhnya Allah dengannya Maha Alim. Mengetahui Fa inna Allah min syai'in sesuatu wa ma tunfiku dan Apa yang kalian infakkan infakkan tuhibbun kalian cintai dari apa yang tunfiku kalian infakkan sehingga al-birra kebajikan itu lantanalu kalian tidak akan memperoleh sama-sama kalian tidak akan kebajikan itu jika kalian menginfakkan dari apa kalian yang kalian cintai cintai apa yang kalian infakkan berupa sesuatu sesuatu pun maka sesungguhnya Allah dengannya Maha mengetahui. terus setiap makanan itu dia adalah halal bagi Halal bagi Bani Israel kecuali apa Israel haramkan atas dirinya dari sebelum sebenarnya diturunkan kitab Taurat. maka datangkanlah oleh kalian dengan Taurat itu maka bacalah oleh kalian dia jika kalian adalah orang-orang yang benar shodiqin Orang yang kuntum dia adalah jika bacalah oleh kalian dia Allah ya waktu datangkanlah oleh kalian
Katakanlah tunazzalat Taurat, diturunkan kitab Taurat kiranya mingko beli sebelum ala nafsihi atas dirinya harrama Israel. Israel haramkan apa yang di Bani Israel bagi bagi Israel lan halal karena dia akul ta'am. Setiap makanan itu sama-sama. Setiap makanan itu dia adalah halal dari Bani sebelum sekiranya diturun kitab Taurat. Katakanlah bacalah oleh kalian kitab Taurat itu apa? Datangkanlah. Maka datangkanlah oleh kalian Taurat itu. Baca oleh dia orang-orang yang benar. orang-orang yang benar. Maka barang siapa? Barang siapa yang dia ada atas Allah, kedustaan itu dari sesudah demikian itu, maka mereka itu orang-orang yang zalimun. orang-orang yang dolim. Faulaika mereka itu Maka mereka itu mimba didzalika sesudah yang demikian itu kedustaan itu Allah Atas Allah iftara mengadakan. Maka barang siapa yang paman maka barang siapa sama maka barang siapa yang jahat atas kedustaan itu kedustaan dari apa demikian itu dari sesudah yang demikian itu, maka mereka itu orang yang dolim. katakanlah maha benar Allah maka ikutilah oleh kalian agama Nabi Ibrahim secara lurus adalah dia adalah dari dari dan dia adalah tidak dari orang-orang yang musyrik, minal musyrikin dari orang-orang yang musyrik. wamakana tidaklah dia adalah hanifan secara lurus milat Ibrahim agama Nabi tabi'u ikutilah oleh kalian Allah maha benar Allah katakanlah sama-sama katakanlah maha benar Allah ikutilah oleh agama Nabi secara lurus tidaklah dia adalah dari orang-orang musyrik. Sesungguhnya rumah yang pertama rumah yang pertama yang dibangun bagi para manusia sungguh yang di negeri Bakkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi alam semesta Di semesta alam. ya, sama saja. Lil alamin Di semesta alam. wahudan dan petunjuk Menjadi petunjuk mubarokan yang diberkahi berkahi Bakkah di negeri Bakkah laladi sungguh yang linasi para manusia yang dibangun awwala baitin rumah yang pertama inna sesungguhnya rumah yang pertama bangun bagi para manusia
manusia sungguh yang di negeri Bakkah yang diberkahi dan dan petunjuk menjadi bagi petunjuk alam bagi semesta. alam semesta. Di dalamnya ada tanda-tanda yang nyata, yaitu makom Nabi Ibrahim. Barang siapa yang dia memasukinya, dia adalah aman. Dan bagi Allah, para manusia itu mendapat kujah pedoman tunjuk berhaji ke rumah itu. Siapa yang mampu kepadanya menempuh perjalanan. siapa yang kafir Allah Maha Kaya dari alam semesta. Al-alamin. Alam semesta. alam semesta Alam semesta. dari Tentang atau Maha Kaya dari beliau ya dari ya Maha Kaya dari ya Woni Maha Kaya Inallah sesungguhnya Allah Kafaro dia kafir waman barang siapa hadilah jalan ilahi istato'a mampu man siapa yang baiti berhaji ke rumah itu alam nasi atas para manusia walillah Allah aminan orang yang aman karena dia adalah Dakola yang sesungguhnya dan barang siapa Dan barang siapa yang mereka memasukinya Ibrahim makom Nabi di rumah itu jatuh tanda-tanda di dalamnya di dalamnya sama-sama di dalamnya ada tanda-tanda yang yaitu makom Nabi barang Ibrahim siapa memasukinya ini dia ada aman dia merasa aman rasa dan manusia itu berhaji ke rumah itu siap mampu kepadanya menempuh perjalanan dan siapa yang dia kafir Allah sesungguhnya dari alam ya dari seluruh alam katakanlah wahai ahli kitab mengapa kalian kafir dengan ayat-ayat Allah Maha menyaksikan apa yang kalian lakukan malun kalian lakukan alama apa Syahid Maha menyaksikan Allah ayatillah ayat-ayat Allah tanda-tanda turuna kalian kafir 5 mengapa halal kitab ahli kitab wahai ahli kitab katakanlah wahai ahli kitab mengapa kalian kafir dengan ayat-ayat Allah dan Allah menyaksikan akan apa yang kalian kerjakan. Katakanlah wahai ahli kitab mengapa kalian menghalangi dari jalan Allah siapa yang dia telah beriman kalian menginginkannya menjadi bengkok sedangkan kalian
para saksi, dan dan penyaksian tidaklah Allah zat yang lalai dari apa yang kalian kerjakan. amalkan. Ta'malun, Kali Kalian kerjakan amalkan. amma dari apa yang wafil zat yang lalai wa Allah tidaklah Allah ada para saksi wa Sahabat antum sedangkan kalian wajan Jadi kok abgunaha kalian kalian menghendaki. mengikuti. Kalian menghendaki, Ustaz. menginginkannya. siapa yang Amanah dia Apa ini? beriman. Amanah dia beriman. Man siapa yang Siapa yang Sabilillah dari Di jalan jalan Allah. guna kali menghalangi mengapa ya ahlul kitab wahai ahli Ahli kitab kitab. sama-sama katakanlah wahai ahli ahli kitab mengapa Kalian kalian menghalangi siapa dalam Allah siapa yang beriman? Dan kalian para saksi. saksi Tidaklah Allah zat yang dengan lalai zat yang lalai dari apa yang kalian amalkan. ini sudah oh, ya. Ayat Wahai 100. orang-orang yang mereka beriman beriman. jika kalian mentaati segolongan dari orang yang mereka diberi kitab, mereka akan mengembalikan kalian sesudah keimanan kalian menjadi orang-orang kafir. Kafirin Orang-orang ba'da imanikum beriman kalian hukum mereka akan mengembalikan kalian utul kitab mereka diberi Alkitab alladzina orang-orang yang in dari kon segolongan tuti'u golongan kalian mentaati mentaati amanu mereka mereka beriman orang-orang yang wahai sama-sama wahai orang-orang yang mereka beriman jika kalian mentaati segolongan orang yang mereka diberi Alkitab akan mengembalikan kalian sesudah keimanan kalian menjadi orang-orang kafir. jadi orang-orang kafir. Yang kafir. Dari belakang sudah. Oh ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada, sudah jelas. Kita baca lagi dari awal sama-sama. Kalian tidak akan memperoleh sama-sama. Kalian tidak akan memperoleh kebajikan sehingga kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Apa yang kalian infakkan berupa sesuatu, maka Allah dengannya maha mengetahui. Setiap makanan itu dia ada halal bagi kami. Haramkan dirinya. Belum sekiranya diturun surat itu, datangkanlah oleh kalian dengan Taurat itu, maka bacalah oleh dia
jika kalian adalah orang-orang, orang yang maka barang siapa siapa ada atas Allah berdusta yang demikian itu mereka orang yang soleh. katakanlah maha benar Allah, maka ikutilah oleh kalian Kalian amanat Ibrahim secara lurus. Dia adalah dari dari orang-orang yang musyrik. orang-orang yang sesungguhnya rumah yang pertama yang dibangun bagi para sungguh yang di negeri yang diberi yang diberkahi sebagai petunjuk bagi alam semesta. alam. Di dalamnya Ada tanda-tanda yang nyata, yaitu makom Nabi Ibrahim. Tentang siapa yang dia memasukinya, dia adalah aman bagi Allah. Allah atas Para manusia itu berhaji ke rumah itu siap mampu kepadanya menempuh jalan. Menempuh jalan Siapa yang dia kasih maka sesungguhnya Allah maha kaya dari alam semesta. alam semesta. Katakanlah, Katakanlah wahai ahli kitab, mengapa kalian kafir dengan ayat yang mengetahui atas apa kalian kerjakan? yang kalian kerjakan. Katakanlah, katakanlah wahai ahli kitab, mengapa kalian menghalang-halangi dan Allah kalian menginginkannya menjadi bengkok? Kali para saksi tidaklah zat yang lalai dari dari apa yang kalian amalkan. wahai orang-orang jika kalian mentaati segolongan Dari kalian menjadi segolongan dari orang-orang yang mereka diberi Alkitab akan mereka mengembalikan kalian ke sesudah keimanan kalian menjadi orang. menjadi orang-orang yang kafir. Sudah selesai. Kita cari kata-kata yang jamak. Yang pertama apa? Sodikin, orang-orang yang benar, kalau satu perempuan. Al-Zalimun, orang-orang yang Solim, kalau satu perempuan. Musyrikin, orang-orang Musyrik, kalau satu Musyrik, perempuan. Musyrika, Anas, para kalau manusia, satu insan. Al-alamin, alam kalau semesta, satu alam. Alam. ayat kalau Ayat satu ayah, bayinat Buknya kak. bukti kalau kebenaran satu Bayin. bayinah. bayinah, Al-alamin kalau satu Alam. ayat kalau satu ayah. Apa? Alam semesta, syuhada Para saksi. kalau satu syahid, syahid Rajin. kalau perempuan syahid, syahidah. Kafirin, orang-orang kalau satu kafir perempuan afiroh. Wiro. Tadi alam semesta itu apa Ustaz tunggalnya? alam. Alam kan? Oh ya. Perempuan. Tidak mencakup laki-laki perempuan. Catatan penting untuk juz 3 kemarin kita mempelajari tentang fiil.
bagaimana mengubah fiil dari mudhari ke madhi ke amar. Terus juz 4 ini kita belajar tentang isim, bentuk-bentuk isim, gitu ya. 3 fiil, juz 4 isim. Isim dalam asal bentukannya dibagi 2. Ada isim jamid, ada isim mustaq. Gitu ya. Isim apa? Jamid sama mustaq. Gitu. Jadi kalau isim itu tidak bisa berubah, ya tidak berasal dari kata yang lain, ya begitu itu. Dari kata apa? Tidak ada, sudah jadi begitu. Dan diubah juga tidak bisa, itu namanya isim jamid. Gitu ya. Tapi kalau mustaq itu bisa berubah-ubah. Namanya mustaq. Kalau secara bahasa jamid itu keras, jumud, keras, ya. Kalau beku. Kalau mustaq itu terpecah. Jadi bentuk kata itu bisa terpecah menjadi bentuk yang bermacam-macam. Itu namanya mustaq. Misalnya dari ilmu menjadi alim, menjadi maklum, menjadi a'lam, menjadi alim, menjadi alamah, itu namanya mustaq. Gitu ya. Rahmah menjadi rohim, menjadi marhum, menjadi rahman, menjadi arham, itu namanya mustaq. Gitu ya. Jadi ada 2. Jamid, mustaq. Terus lah apa saja yang masuk kategori isim jamid, gitu ya, yang bentuknya tetap, tidak bisa berubah dan tidak bisa diubah dari bentuk yang lain, dan dia juga tidak berasal dari kata yang lain, ya sudah asli seperti itu. Yang pertama masuk isim jamid adalah isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk. Ada kata tunjuk jauh, ada kata tunjuk dekat. Kata tunjuk jauh ada zalika, itu laki-laki. Ada tilka, perempuan. Ada ulaika, jamak, mereka itu. Kalau yang dekat ada hada, ini yang laki-laki. Hadihi, ini perempuan. Ada haula, itu mereka ini. Itu isim isyarah, jamid. Yang kedua isim jamid adalah isim mausul. Mausul itu isim yang disambung, yang membutuhkan sambungan. Jadi dia itu punya makna kalau digabung dengan sambungannya, gitu ya. Makanya mengandung yang itu maksudnya supaya disambung dengan yang lain. Alladzi, orang yang, gitu ya. Itu sambungan yang apa? Alladzina, orang-orang yang. Allati, perempuan yang. Man, orang yang. Ma, apa yang. Itu namanya isim mausul. Itu juga termasuk jamid. Termasuk jamid lagi adalah isim domir. Isim domir itu kata ganti. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Semua isim domir itu adalah jamid. Terus apa lagi? Benda-benda alam. Benda yang asli berada di alam itu juga jamid. Tidak berasal dari kata yang lain, ya sudah itu asli. Hajar, batu, syajar, pohon, ma, air, sama, langit, ardun, bumi. Itu juga jamid semua. Apapun benda-benda yang asli sudah berada di alam, itu jamid. Nama-nama orang, itu semua jamid, gitu ya. Jadi kalau nama itu asalnya mustaq misalnya, tapi kalau sudah jadi nama, jadi jamid. Keterangan waktu itu juga jamid. Sobah, pagi, lain, malam, saharon, waktu sahur, masak sore, duha, waktu duha, juga sobah, itu semua jamid. Keterangan tempat, fauqa, di atas, apalagi tahta di bawah, baina di antara, itu semua termasuk jamid. Yang terakhir bilangan. Semua bilangan itu termasuk jamid. Wahid, isnan, salasah, khamsah. Nah, ini untuk pertemuan pertama dikenalkan dulu tentang isim jamid. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas semua.
Langsung kita pahami. Langsung kita pahami. Nah, maka ini Allah menerangkan kepada kita tentang hakikat kebajikan, gitu ya. Atau bagaimana orang supaya mendapatkan kebajikan. Wahai manusia, kalian tidak akan memperoleh kebajikan itu sehingga kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Gitu ya. Jadi di situ ada perjuangan melawan kepelitannya, melawan kecintaannya kepada harta. Dia siap korbankan demi cintanya kepada Allah, demi akhirat, demi ridho Allah. Nah itulah beratnya perjuangannya itu yang menyebabkan dia berhak mendapatkan kebajikan. Kalau tidak, tidak. Dan segala sesuatu yang kalian infakkan Allah tahu, gitu ya. Jadi tingkat kebaikannya Allah tahu. Kalau jelek dikasihkan Allah baik itu salah dilarang karena mengandung unsur penghinaan kepada Allah, gitu ya. Penghinaan syariat, termasuk penghinaan kepada orang yang diberi. Makanya Nabi katakan la tuqimuhum mimma la ta'kulun. Jangan kasih makan mereka dari apa-apa yang kamu sendiri tidak mau makan. Gitu ya. Itu. Jadi apa yang dia masih senang baru dikasihkan. Kalau tidak senang itu tidak ada pahalanya. Gitu ya. Tidak ada pahalanya, tidak ada perjuangan. Soalnya hilang juga tidak apa-apa, tidak dicari. Gitu ya. Rusak juga tidak apa-apa. Sudah tidak senang dikasihkan orang. Gitu ya. Terus dulu disampaikan, lalu bagaimana kalau ada bencana alam? Bencana alam minta bantuan batu-batu bekas layak pakai. Terus dibukalah lemarinya yang tidak pernah dibuka, yang baunya tidak enak itu, terus dikeluarkan. Dia sudah tidak suka, tidak pernah dipakai. Itu terus diberikan. Dapat pahala apa enggak? Tidak dapat pahala karena dia sudah tidak suka, gitu ya. Tapi kalau yang menerima senang baru dapat pahala. Menyenangkan orang, bukan pahala sedekah wong dia sudah tidak senang, tapi pahala menyenangkan orang. Tapi kalau yang diberi tambah tersinggung, tambah marah, maka tambah dapat dosa. Karena menyinggung perasaan orang. Itu pengertian pertama, ya. Pengertian kedua yang dimaksud menginfakkan apa yang kalian sukai itu adalah apa? Jadi dia senang apa tapi dia tidak lakukan demi mencari ridho Allah. Ingin marah tapi Allah katakan la taghdab walakal jannah, tidak jadi marah, gitu ya. Itu. Jadi dia ingin apa? Pagi-pagi ingin tidur, Allah katakan hayya 'alas shalah, langsung bangun, gitu ya. Itu. Terus apalagi misalnya males melayani suami, gitu ya. Tapi oleh Nabi disuruh taat kepada suami, maka dia lakukan. Maka gimana? Dia senang apa, tapi dia tidak lakukan demi mencari ridho Allah. Berarti itu menginfakkan apa yang dia senangi. Nah, sebelum orang mampu melakukan itu, maka dia tidak akan bisa masuk surga. Berarti dia belum disetir oleh Allah, belum di bawah kendali Allah, tapi masih di bawah kendali hawa nafsu, gitu ya. Makanya ada ayat gimana? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa takut pada waktu dia berdiri di hadapan Tuhannya dan dia melarang dirinya dari kesenangannya, gitu ya. Demi mencari ridho Allah, maka surgalah tempat tinggalnya. Tuh, pengertian kedua seperti itu. Jadi dua pengertian. Terus untuk pengertian pertama, tadi apa? Membelanjakan apa yang dia sukai. Jadi ya, dia masih senang, masih cinta, tambah diberikan kepada orang lain, gitu ya. Kalau istri itu barangkali yang paling dicintai itu suami, gitu. Kalau suaminya diminta, boleh enggak, gitu ya? Jadi ada perempuan lain bergila-gila sama suaminya, gitu ya. Kalau dia tidak menikah sama suaminya,
bisa gila, bisa sakit, bisa bunuh diri. Kira-kira dikasihkan nggak suami? Dikasihkan. Gitu ya, gitu. Andai kan ada perempuan nggak, berarti itu perempuan. Itu dia. Berarti dia itu calon penghuni surga ya. Masuk kategori menginfakkan apa yang kalian cintai. Albir itu apa maksudnya? Kamu tidak mendapatkan kebajikan. Kebajikan itu maksudnya apa? Ini dari Amr bin Maimun mengatakan itu al-jannah. Jadi lantanalul birro ay lantanalul jannah. Kalian tidak akan mendapatkan surga. Jadi orang tidak akan dapat surga sebelum apa? Menginfakkan apa yang dia sukai atau dia tidak menurutkan kesenangan hatinya tapi ditahan demi mencari ridho Allah. Sebelum orang mampu begitu istiqomah terus mati gitu ya, maka dia tidak akan dapat surga. Bagaimana keteladanan sahabat menyikapi ayat itu ya, ada cerita ya tentang menyikapi ayat ini, responnya sahabat seperti apa. Ini diceritakan dari Anas bin Malik ya, mengatakan karena Abu Thalhah aksara ansoriyin fil Madinati malan. Abu Thalhah adalah kaum Ansor yang paling kaya di Madinah. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi dirha. Harta yang paling dia cinta itu apa? Dirha, itu nama kebun kurma yang luas, yang subur, yang hasilnya berlimpah-limpah. Wa kanat mustaqbilatal qiblah, dan kebun itu ada di depan masjid, dekat Masjid Nabawi. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'i fiha thayyibin. Nabi suka masuk ke kebun itu sambil minum airnya yang ada di sana. Lalu Anas mengatakan, ketika turun ayat kalian tidak akan mendapatkan surga sebelum kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, maka Abu Thalhah mengatakan, wahai Rasulullah, Allah berfirman, orang tidak akan masuk surga sebelum menginfakkan apa yang dia cintai. Wahai Nabi, harta yang paling aku cintai adalah dirha. Maka sekarang aku sedekahkan karena Allah. Saya mengharapkan pahalanya di sisi Allah. Gitu ya. Maka silakan wahai Nabi, berikan ke siapapun yang engkau kehendaki menurut yang diperlihatkan oleh Allah. Maka Nabi mengatakan apa? Bah, gitu ya. Bah. Kalau orang Arab, kalau heran itu bilang bah. Kalau di sini apa? Wih, gitu ya. Itu adalah hal zaka malun robi. Itu harta yang untung, harta yang untung. Terus Nabi mengatakan apa? Waqad sami'tu ana ara anta ja'alaha fil aqrabin. Wahai Abu Thalhah, tetapi saya berpendapat ya, pendapatnya Nabi itu berarti wahyu ya, bahwa kamu menjadikannya, membagikannya pada para kerabat. Lalu Abu Thalhah bilang, saya akan lakukan wahai Nabi, lalu dibagi-bagi kebunnya itu di antara para kerabat-kerabatnya. Itu. Jadi memang untuk sodako sunnah itu diutamakan adalah para kerabat. Nah, itu sahabat ya, orang yang imannya kelas tinggi. Nah, kita kelas apa? Ya, masih jauh. Mas nyamuk. Terus berikutnya. Jadi tadi di ayat yang pertama diambil pengertian bahwa orang tidak akan masuk surga sebelum menahan kesenangannya demi mencari ridho Allah. Dia senang apa tidak diperturutkan, dia sodakokan kesenangannya demi mencari ridho Allah. Jadi gimana? Walaupun untuk mendapatkan surga orang itu harus menahan kesenangannya, gitu ya, menahan keinginannya demi mencari ridho Allah, tetapi orang tidak boleh menahan kesenangannya itu sampai berlebih-lebihan, gitu ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Bagaimana? Saking menahan dirinya dari kesenangan berlebih-lebihan sampai perkara-perkara yang tidak haram dia haramkan sendiri, itu tidak boleh, namanya berlebih-lebihan. Paham ya? Dan hal itu terjadi pada orang-orang Bani Israel. Itu orang Bani Israel itu tidak makan daging onta, susu onta. Katanya mereka lakukan untuk mendekatkan diri kepada
Allah sebagai bentuk peribadatan, pendekatan diri. Padahal dalilnya mana, ayatnya mana yang mengatakan haram itu tidak ada. Itu maka dibantah oleh Quran. Setiap makanan itu sebetulnya halal bagi Bani Israel. Susu onta, daging onta itu halal. Kenapa mereka haramkan sendiri? Kecuali apa yang Israel haramkan pada dirinya sebelum diturunkan kitab Taurat. Itu hanya Nabi Israel. Nabi Israel itu siapa? Nabi Yakub mengharamkan pada dirinya sendiri jauh sebelum turun kitab Taurat. Paham ya? Jadi diriwayatkan Nabi Yakub itu sakit. Terus beliau nazar kalau sembuh tidak akan makan makanan yang paling beliau suka, tidak akan minum minuman yang paling beliau suka. Ternyata makanan yang beliau suka itu daging onta, minuman susu onta. Terus beliau sembuh, akhirnya beliau mengharamkan pada dirinya sendiri karena melaksanakan nazarnya itu. Tapi bukan untuk syariat, bukan untuk seluruh umat. Paham ya? Itu dapat mereka menyangat-nyangatkan. Maka Bani Israel, datangkan Taurat, bacalah dia kalau memang kalian benar. Ayo mana dalilnya, mana ayatnya. Itu. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi untuk halal haram, orang harus berdasarkan dalil yang jelas. Ya, dalil yang qat'i, yang sharih, yang tidak meragukan lagi tentang keharaman. Soalnya kalau tidak haram, dia haram-haramkan sendiri termasuk mengada-ada dusta atas nama Allah, itu nanti terjerumus kepada dosa yang besar. Itu. Jadi Allah apa? Lagi apa? Siapa mengada-ada dusta atas nama Allah, membuat hukum sendiri, tapi di atas namakan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Orangnya zalim dan hukumnya juga hukum yang zalim. Dan pasti di situ ada ketidakadilan. Itu. Makanya orang itu paling takut ditanya hukumnya apa, gitu ya. Kalau tidak tahu persis dalilnya jangan berani-berani, gitu ya. Jangan berani-berani. Makanya di kalangan umat ada orang yang tidak pas di dalam beragama, ada yang suka mengharam-haramkan, sedikit haram, sedikit dan haram, gitu ya. Sehingga perkara-perkara yang halal pun dia haramkan. Ada juga yang terlalu sembrono, gitu ya. Sampai yang haram-haram dia halalkan. Nah, itu juga sama saja. Hanya yang pas-pas saja. Itu. Jadi Allah tadi apa? Menjelaskan tentang duduk permasalahannya. Tentang keharaman apa? Tentang keharaman daging onta dan susu onta yang diyakini oleh orang-orang Bani Israel. Allah duduk terangkan tentang duduk permasalahannya. Nah, maka kita itu kalau mendapatkan penjelasan dari Allah seperti itu tentang duduk permasalahan suatu perkara, maka katakanlah maha benar Allah. Ya, benar. Maka ikutilah agama Nabi Ibrahim secara lurus dan beliau bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Ya, itu agama Nabi Ibrahim lurus itu apa? Ya ikut ajaran Allah saja. Tidak membuat ajaran-ajaran sendiri yang di atas namakan Allah. Ikutlah itu. Nah ini juga yang dijadikan hujah kenapa orang selesai baca Quran baca shodaqallah. Makanya kalau mendapatkan keterangan-keterangan penjelasan dari Allah katakan shodaqallah. Benar. Gitu ya. Makanya ada ibu shodaqallah. Gitu ya. Itu mengatakan shodaqallah. Itu. Gitu ya, gitu. Tetapi idealnya sebetulnya harus paham kalau mengatakan shodaqallah. Karena dia tahu apa yang dibenarkan. Gitu ya. Itu. Setelah dia baca Quran, paham maksudnya, ngerti, terus dia mengatakan apa? Shodaqallah. Itu. Dia tahu yang dibenarkan. Ya, tapi kalau tidak paham, tidak tahu, terus baca shodaqallah, apa yang dibenarkan? Tadi apa isinya, maksudnya, kandungannya? Tidak tahu. Terus dia bilang shodaqallah, tadi yang benar itu apa? Tidak tahu. Gimana? Itu kurang kurang utama. Tapi ya tidak apa-apa. Pokoknya yakin saja, walaupun tidak ngerti, pokoknya benar. Akhirnya pakai pokoknya. Tapi ya tidak apa-apa juga. Ya,
Gitu. Karena yakin pastikan tahu ndak tahu, paham ndak paham, pokoknya seluruh isi kandungan Quran itu mesti benar. Itu makanya termasuk apa, ada juga orang yang tidak mau mengatakan sedekah ya, ada. Sampai kalau saya pernah lihat di YouTube itu malah Imam apa Syekh As-Sudais itu mengatakan sedekah itu disilang, disilang. Katanya melakukan amal yang lain itu makanya harus hati-hati, diharamkan, tidak. Yang gitu. Makanya mestinya kalau orang itu benar, tidak gampang memvonis orang lain seperti itu. Kalau memang dia tidak setuju, ya gimana? Ya datang, mestinya datang. Sowan diskusi, kenapa Anda mengatakan sedekah baru kan itu kan memvonis sepihak. Itu. Atau bagaimana? Atau kalau tidak memungkinkan ya mungkin dia pakai untuk dirinya sendiri tapi tidak untuk menyalahkan orang lain. Jadi setahu saya sih ya barangkali dia punya dalil atau apa ya. Ya tidak boleh, tapi kenapa orang itu begitu ya wallahu alam jadi begitu. Yang jelas kita itu jangan berani-berani mengharamkan perkara yang tidak diharamkan oleh Allah, itu bahaya, mengada-ada dusta atas nama Allah. Terus tadi itu bantahan tentang apa? Pertama, tentang perilaku Bani Israel yang mengharamkan daging onta, susu onta yang sebetulnya tidak haram. Dibantah oleh Quran seperti itu. Terus yang kedua ini bantahan tentang ucapan mereka yang mengatakan katanya rumah yang pertama dibangun itu adalah Masjidil Aqsa, bukan Ka'bah. Gitu ya. Di Palestina, bukan di Mekah. Maka dibantah rumah yang pertama dibangun untuk ibadah manusia di bumi itu bukan yang di Palestina itu, tetapi yang di negeri Mekah, yang diberkahi dan petunjuk alam semesta. Jadi Ka'bah. Karena yang meletakkan dasar-dasarnya bahkan malaikat Jibril, bahkan semua nabi itu sudah haji, bahkan Nabi Adam. Ketika dia roboh, juga yang membangun pertama kali juga Nabi Ibrahim. Gitu ya. Nah selisihnya, makanya ada hadis, wahai Nabi, masjid pertama yang dibangun mana? Kata Nabi, Al-Masjidul Haram. Terus masjid apa lagi? Baru Al-Masjidul Aqsa. Saya tanya, berapa jaraknya? Arba'una sanah. Jadi 40 tahun. Jadi 40 tahun setelah Ka'bah dibangun, baru Masjidil Aqsa dibangun. Terus padanya di dalam Masjidil Haram itu ada tanda-tanda yang nyata bahwa memang dia dibangun pertama. Apa tandanya? Yaitu makom Nabi Ibrahim. Makom itu batu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah. Maka barang siapa memasukinya dia aman. Siapa masuk ke tanah itu, ke Ka'bah itu, maka dia aman. Aman artinya apa? Aman dari siksa Allah. Siapa haji karena Allah, siapa umroh karena Allah. Gitu. Kalau zaman dulu ya betul-betul aman, gitu ya. Karena orang itu memang tidak berani berbuat jahat di tanah haram. Tapi kalau sekarang berani, tapi sudah tidak aman lagi. Nanti amannya aman di akhirat, gitu ya. Asalkan haji. Karena al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Dan bagi Allah itu maksudnya apa? Haknya Allah. Haknya Allah, kewajiban manusia untuk haji ke rumah itu. Siapa? Yaitu orang yang mampu menempuh jalan kepadanya. Siapa kafir, artinya tidak mau haji padahal mampu, maka Allah tak maha kaya. Allah tidak butuh. Gitu ya. Artinya kekafiranmu itu yang kembali kepada kamu sendiri. Allah tidak butuh. Allah menyuruh kamu haji gitu sebenarnya untuk kepentingan kalian sendiri. Walaupun Allah katakan lillahi hak Allah, karena itu mengandung apa? Mengandung keberkahan yang itu. Jadi saking besarnya kewajiban haji sampai dikatakan haknya Allah. Berarti kalau tidak haji berarti tidak memenuhi haknya Allah. Kalau orang tidak mau berarti kafir. Allah tidak butuh. Gitu ya. Itu. Nah, termasuk yang tidak mau berhaji ke sana itu siapa? Ahli kitab. Gitu ya. Yahudi, Nasrani. Padahal mereka tahu sebetulnya rumah pertama itu ya Ka'bah. Maka Nabi katakan kepada ahli kitab, ya ahli kitab, kenapa kalian kafir kepada ayat Allah? Padahal Allah menyaksikan atas apa yang kamu kerjakan. Apa kalian tidak takut? Gitu ya. Dihadap oleh Allah. Ya ahli kitab, kenapa kalian menghalangi dari jalan Allah orang yang beriman? Malah
mereka itu bukan sekedar tidak mau menerima kebenaran, malah mereka memprovokasi orang yang ikut kebenaran supaya keluar dari kebenaran. Kenapa kamu lakukan itu? Jalan yang lurus kamu inginkan jadi bengkok. Padahal kalian tuh para saksi, gitu ya. Hatimu mengakui, bukti sudah kamu kantongi tentang kebenaran Islam. Kenapa kamu lakukan itu? Ya, wahai ahli kitab, awas ya. Allah tidak lalai tentang apa yang kalian kerjakan. Itu ancaman yang berat. Orang yang beriman, kalau kalian mentaati golongan ahli kitab itu, mereka akan mengembalikan kalian setelah iman menjadi kafir. Makanya orang beriman diwanti-wanti oleh Allah, sedikit pun jangan mengikuti apapun perilaku, amalia, apalagi tradisi, apapun yang bersumber dari orang-orang ahli kitab. Kalau kamu ikuti pelan-pelan, kamu akan dikembalikan kepada kekafiran. Cuma asbabun nuzul ayat ini adalah apa? Di Madinah itu ada suku Aus, suku Khazraj. Mereka dulu suka berperang di zaman jahiliyah. Ketika datang Islam, mereka bersatu, berkasih-kasihan di dalam Islam. Ketika mereka berkasih-kasihan dalam Islam, dalam satu majelis, tiba-tiba lewatlah orang Yahudi. Orang Yahudi memprovokasi mereka, dipanas-panasi, dikompori, diingatkan permusuhan yang dulu pernah terjadi di antara mereka. Kelompok ini pernah dibunuh sama ini, terus istrinya ini pernah dirampas oleh yang ini dan lain-lain, sehingga mereka terprovokasi. Mereka marah, terus mereka pulang ambil senjata, berhadapan mau perang, gitu ya. Maka ada yang lari mengadu kepada Nabi, maka turunlah ayat ini, ya. Jadi kalau kamu mentaati provokasi mereka, kamu akan dikembalikan jadi kafir. Berarti pengertian kafir di sini apa? Sesuai dengan asbabun nuzulnya. Berarti kalau kamu tuh sampai benci sama saudaramu, apalagi sampai niat untuk membunuh, maka imanmu bisa lepas, kamu akan bisa menjadi kafir. Karena syarat keimanan apa? Orang harus mencintai sesama saudara mukminnya. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Inggih Ustadz. Oh, nggih, Nun monggo. sewu. Sudah diketahui bahwa rumah yang pertama dibangun adalah Masjidil Haram. Ya. Baru kemudian 400 tahun kemudian Masjidil Aqsa. 40. Tapi kenapa kiblatnya mula-mula waktu sholat itu kok Masjidil Aqsa? Ya. Kan sungguhnya sudah diketahui sejak Nabi Ibrahim. Ya, jadi sebetulnya kiblat itu apa namanya? Maksudnya kiblatnya siapa? Kiblatnya Nabi apa kiblatnya ahli kitab? Ya, itu kan Rasulullah mula-mula juga ke Masjidil Aqsa. Oh ya. Kiblatnya Oh ya. kemudian Kiblatnya Nabi ya. Kiblatnya Nabi. baru kemudian beliau mengubahnya mungkin ya karena apa rahmat dari Allah itu dan diubah ke Masjidil Haram. Ya, jadi sebetulnya kiblatnya Nabi pun itu juga ke Ka'bah sama. Semua nabi-nabi sebelum beliau juga. Cuma karena apa kepedulian yang besar ya termasuk dari Allah untuk memancing orang ahli kitab supaya mau mengikuti kebenaran. Maka Nabi diperintahkan sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Itu. Terutama ketika beliau berada di Madinah. Di sana banyak ketemu sama orang-orang Yahudi dan mereka senang karena kiblatnya sama. Itu. Jadi untuk memancing mereka supaya mau mengikuti kebenaran. Sebetulnya kiblat beliau ya ke Ka'bah, cuma karena untuk tujuan seperti itu saja Allah perintahkan menghadap ke Masjidil Aqsa. Itu. Iya. Itu ya. Itu berarti ya. Akhirnya Rasulullah SAW itu menyadari bahwa kiblat yang sebenarnya semula itu adalah salah gitu. Ya, yang sebenarnya ke Ka'bah. Makanya beliau
beliau lebih mantap kalau ke Ka'bah. Cuma ada tujuan, ada kepentingan seperti itu, Allah perintahkan menghadap ke Masjidil Aqsa. Dan Nabi ingin kembali, akhirnya Allah kembalikan. Itu ya. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.